Cara masuk kejuaraan U231 ada mimpi yang lebih gede lagi. PSSI telah mengumumkan 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai menjelang Piala Asia U23 di Qatar. PSSI telah mengumumkan 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai menjelang Piala Asia U23 di Qatar. Piala Asia U23 2024 akan diselenggarakan di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei. Sebelum berlaga di Piala Asia U23, Timnas U23 akan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Latihan di Dubai dimulai pada hari ini, 1 April 2024. Selama pemusatan latihan, Timnas U23, atau yang dikenal dengan sebutan Garuda Muda, juga akan menjalani beberapa pertandingan uji coba. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Dubai mulai 1 April hingga 11 April. Demikian pernyataan resmi Timnas Indonesia di Instagram. Dari 28 pemain yang dipanggil, pelatih Shin Tae-yong juga memilih 5 pemain yang berkarier di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Choyaon dan Ivar Jenner. Selain pemain yang bermain di luar negeri dan pemain keturunan, Timnas U23 juga mengajak beberapa pemain yang kerap memperkuat Timnas Indonesia senior seperti Witan Sulaiman, Hernando Ari Sutaryadi, Rizky Ridho, M. Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka juga menjadi bagian dari skuad yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret yang lalu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar gembira ini. Sedikit tambahan dari Mimin, setidaknya ada 12 pemain timnas senior yang dibawa Shin Tae-yong ke timnas U23. Dengan komposisi skuad seperti ini, menurut kalian mampukah timnas U23 bicara banyak di Piala Asia U23? Mengingat lawan timnas Indonesia sangat berat. Timnas Indonesia U23 harus menghadapi tuan rumah Qatar, kemudian Australia yang merupakan Inggrisnya Asia, dan yang terakhir Yordania yang timnas seniornya adalah finalis Piala Asia 2023. Ngeri-ngeri banget kan? Tapi, patut kita nantikan teman-teman. Strategi apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong untuk menghadapi lawan-lawannya? Mengingat Shin Tae-yong pelatih cerdas dan kaya strategi. Ayo Garuda buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebanyak 23 pemain akan dipilih untuk berlaga di AFC U23 Asian Cup di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024, tambah pernyataan Timnas Indonesia. Dengan target ambisius mencapai babak 8 besar, atau 4 besar di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 membawa pemain-pemain terbaiknya, termasuk yang sering dipanggil untuk Timnas senior. Berikut adalah daftar 28 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Dubai menjelang Piala Asia U23. Dava Fasha, Hernando Ari, M. Adi Satrio, Erlangga Dwi Saputro, Rafael Struijk, Arhan Fikri, Bagas Kava, Witan Sulaiman, Ihsanul Zikra, Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, M. Raihan Hanan, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Jim Kelly-Schroyer, Ramadan Sananta, Rifki Dwi Septiawan, Alfeandra Dewangga, Haikal Al-Hafiz, M. Jati Asraf, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Nathan Choyaon.
Pendapat Mimin adalah bahwa Timnas Indonesia U23 sedang melakukan persiapan yang serius dan intensif menjelang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pemanggilan 28 pemain, termasuk beberapa pemain yang berkarier di luar negeri dan pemain-pemain muda berbakat, menunjukkan komitmen Timnas untuk tampil kompetitif dalam turnamen tersebut. Pemilihan pemain yang juga telah berkontribusi untuk Timnas Indonesia Senior menambah kedalaman dan pengalaman skuad, yang bisa menjadi keuntungan di turnamen tingkat Asia ini. Target yang ditetapkan oleh Timnas U23, yaitu mencapai babak 8 besar, atau 4 besar, menunjukkan ambisi yang tinggi dan aspirasi untuk menampilkan performa terbaik. Pemusatan latihan di Dubai juga menunjukkan upaya untuk menciptakan kondisi optimal bagi pemain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesiapan tim. Semoga persiapan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Yes, alhamdulillah publik terhibur. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U23 versus Timnas Arab Saudi U23. Jelang Piala Asia U23 2024. Jadwal pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Arab Saudi U23 menjelang Piala Asia U23 2024 akan coba dibahas Mimin. Skuad Timnas Indonesia U23 akan mengikuti pemusatan latihan, TC, di Dubai mulai 1 hingga 11 April 2024. Pembentukan skuad Garuda Muda, sebutan untuk Timnas Indonesia U23, dilakukan sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Selain TC di Dubai, Timnas Indonesia U23 juga akan menggelar 2 pertandingan uji coba melawan Timnas Arab Saudi U23 dan Timnas Uni Emirat Arab U23. Pertandingan melawan Timnas Arab Saudi U23 akan berlangsung pada Jumat, 5 April 2024. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Timnas Indonesia, pertandingan tersebut akan bersifat tertutup dan tidak akan disiarkan di platform manapun. Jadwal pertandingan pun belum diumumkan oleh PSSI. Pertandingan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U23, mengingat Timnas Arab Saudi U23 merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia. Arab Saudi U23 menjadi juara Piala Asia U23 pada tahun 2022 dengan catatan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 6 pertandingan. Selama turnamen tersebut, gawang mereka tidak pernah kebobolan. Dalam Piala AFF U23 Asia Barat yang berlangsung di Arab Saudi pada 20 hingga 26 Maret 2024, Timnas Arab Saudi U23 berhasil finish di posisi ketiga. Turnamen tersebut hanya diikuti oleh 4 tim dari Asia Barat, yaitu Arab Saudi sebagai tuan rumah, Irak, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Pendapat Mimin, pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Arab Saudi U23 merupakan kesempatan yang baik bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kemampuan dan persiapan mereka menjelang Piala Asia U23 2024. Menghadapi tim seperti Arab Saudi, yang memiliki prestasi tinggi di tingkat Asia, akan menjadi tantangan yang baik untuk mempersiapkan mental dan strategi skuad Garuda Muda. Selain itu, dengan pertandingan bersifat tertutup, Timnas Indonesia dapat fokus pada pengembangan taktik dan memperbaiki kelemahan tanpa tekanan dari publik atau media. Meskipun demikian, pertandingan ini tentu saja harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengevaluasi performa pemain dan mencari kombinasi terbaik dalam formasi tim. Kesuksesan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan uji coba ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk tampil maksimal di Piala Asia U23 2024 dan berusaha meraih hasil yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Penyebab Jay Itzes tak perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 meski berusia 23 tahun. Penyebab Jay Itzes tidak bermain untuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 meski telah berusia 23 tahun akan coba dijelaskan oleh Mimin. Sintayong baru-baru ini memanggil 28 pemain Timnas Indonesia U23 untuk menghadiri pemusatan latihan, TC, di Dubai pada tanggal 1 hingga 11 April 2024.
Selama 10 hari di Dubai, Timnas Indonesia U23 akan melakoni 2 laga uji coba, yaitu melawan Timnas Arab Saudi U23, 5 April 2024, dan Timnas Uni Emirat Arab U23, 9 April 2024. Setelah melaksanakan 2 uji coba tersebut, Shin Tae-yong akan mengumumkan 23 pemain yang akan diturunkan di Piala Asia U23 2024 di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Shin Tae-yong akan memilih pemain-pemain terbaik untuk mencapai target yang diberikan oleh PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI menargetkan Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Jika berhasil mencapai semifinal, Timnas Indonesia hanya selangkah lagi menuju putaran final Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan regulasi, tim yang berada di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang berada di posisi 4 akan mengikuti playoff melawan tim Afrika untuk memperebutkan 1 tiket. Kembali ke pertanyaan mengenai Jay Itzes, mengapa dia tidak dipanggil meskipun berusia 23 tahun? Menurut aturan, pemain yang berpartisipasi di Piala Asia U23 2024 harus lahir setelah tanggal 1 Januari 2001. Pemain yang lahir pada tahun 2000 atau sebelumnya, termasuk yang lahir pada 31 Desember 2000, tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, Jay Itzes yang lahir pada 2 Juni 2000, tidak dapat bermain di Piala Asia U23 2024. Namun, jika Jay Itzes memenuhi kriteria untuk bermain di Piala Asia U23 2024, PSSI pasti akan berusaha keras untuk meyakinkan Venezia FC agar melepaskan pemain tersebut ke Timnas Indonesia U23. Upaya PSSI dalam negosiasi tersebut telah terbukti berhasil. Ada 6 pemain yang bermain di luar negeri yang diharapkan tampil di Piala Asia U23 2024, yaitu Justin Hubner, Cerezo Osaka, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Pratama Arhan, Suwon FC, Nathan Choeaon, SC Heerenveen, dan Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. Timnas Indonesia U23 akan melawan Qatar dalam pertandingan pertama mereka pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pendapat Mimin mengenai artikel tersebut adalah bahwa Jay Itzes tidak dipanggil untuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 karena aturan yang mengharuskan pemain lahir setelah 1 Januari 2001 untuk berpartisipasi. Meskipun Itzes berusia 23 tahun, dia lahir pada 2 Juni 2000, sehingga tidak memenuhi kriteria usia untuk turnamen tersebut. Selain itu, PSSI berusaha keras untuk memastikan pemain-pemain terbaik yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, dengan harapan bisa mencapai semifinal dan mendapatkan kesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024. 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Berikut ulasan mengenai 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi akan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan diadakan di Qatar pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. 1. Timnas Thailand U23. Timnas Thailand U23 berada dalam grup yang cukup berat bersama Arab Saudi U23, Tajikistan U23, dan Irak U23. Namun, mengingat prestasi tim senior Thailand yang berhasil lolos dari grup yang sulit di Piala Asia 2023, tim ini memiliki potensi untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan melawan Irak U23 pada tanggal 16 April 2024 akan menjadi penentu apakah mereka dapat melaju ke perempat final. 2. Timnas Vietnam U23. Timnas Vietnam U23 berada di grup D bersama Uzbekistan U23, Kuwait U23, dan Malaysia U23. Meskipun Uzbekistan dianggap sebagai tim yang kuat, Vietnam memiliki peluang untuk mengalahkan Malaysia dan Kuwait dan melaju ke perempat final.
Keberhasilan Hoang Anh Tuan membawa timnas Vietnam U19 ke semifinal Piala Asia U19 2016 dapat menjadi modal bagi tim ini untuk berprestasi di ajang ini. 3. Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 atau yang dikenal dengan sebutan Garuda Muda berada di grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. Meski tantangan cukup berat, Timnas Indonesia U23 memiliki target untuk mencapai semifinal. Untuk mencapai target tersebut, pelatih Shin Tae-yong telah mempersiapkan skuadnya dengan 6 pemain dari luar negeri, antara lain Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choyaon. Berdasarkan analisis tersebut, pendapat Mimin, 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi akan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 memiliki peluang yang cukup besar, meskipun mereka akan menghadapi tantangan yang berbeda dalam grup masing-masing. Thailand, Vietnam, dan Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang dapat membantu mereka melaju ke babak selanjutnya. Thailand, dengan pengalaman dan prestasi tim senior yang membanggakan, memiliki peluang untuk melewati fase grup yang sulit. Vietnam, dengan modal keberhasilan di tingkat junior dan kehadiran pelatih yang berpengalaman, juga memiliki potensi untuk menciptakan kejutan di turnamen ini. Sementara Indonesia, dengan dukungan pemain dari luar negeri dan ambisi tinggi, memiliki kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya di Piala Asia U23 2024. Namun, dalam sepak bola, segala sesuatunya bisa terjadi. Taktik, kondisi fisik, dan faktor keberuntungan juga akan mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, kita perlu menunggu dan melihat bagaimana perkembangan tim-tim ini di turnamen tersebut. Momen keakraban Sandy Walsh dihadiahi ulang tahun mie instan dari fans Timnas Indonesia. Momen keakraban antara Sandy Walsh dan fans Timnas Indonesia yang memberikannya mie instan sebagai kado ulang tahun telah menjadi sorotan Mimin. Video diunggah oleh Sandy Walsh di kanal YouTube pribadinya. Saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sandy Walsh bermain sebagai bagian dari skuad Garuda yang berhasil meraih kemenangan 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, Sandy Walsh tidak dapat bermain saat Timnas Indonesia bertanding di My Bin Stadium karena mendapat hukuman akumulasi kartu dan tidak masuk dalam skuad yang ditangani oleh Shin Tae-yong. Sejumlah fans Timnas Indonesia memberikan kado ulang tahun kepada Sandy Walsh yang jatuh pada 14 Maret. Kado tersebut diberikan setelah Sandy Walsh selesai menjalani latihan bersama Timnas. Kami akan membuka kado yang kami terima dari para penggemar kami di Jakarta. Saya menerima Indomie dan sengaja membawanya ke Belgia, termasuk mie goreng dan soto mie, ujar Sandy Walsh dalam video di kanal YouTube pribadinya. Selain mie instan, Sandy Walsh juga mendapatkan berbagai hadiah lain seperti mainan dan pakaian. Dalam video tersebut, Sandy Walsh tampak membaca surat-surat dari penggemarnya. Terima kasih atas setiap kata dan hadiah yang diberikan. Kalian adalah penggemar terbesarku dan saudara dalam cinta. Sampai jumpa di bulan Juni, kita masih memiliki 2 pertandingan lagi sebelum melangkah ke babak selanjutnya, kata Sandy Walsh. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan kandang melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Beri pendapat momen keakraban antara Sandy Walsh dengan fans Timnas Indonesia menunjukkan hubungan yang erat antara pemain dan pendukungnya. Kado ulang tahun berupa mie instan yang diberikan oleh fans menunjukkan rasa cinta dan apresiasi mereka terhadap Sandy Walsh. Kebersamaan ini tidak hanya menunjukkan dukungan fans terhadap pemain, tetapi juga menciptakan ikatan emosional antara Sandy Walsh dan Timnas Indonesia. Hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi Sandy Walsh untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan dan memperkuat hubungan antara pemain dan fans. Selain itu, respons positif Sandy Walsh terhadap kado dan surat-surat dari fans menunjukkan sikap yang rendah hati dan menghargai setiap dukungan yang diberikan kepadanya. Ini adalah contoh bagaimana atlet dapat membangun hubungan yang positif dengan fansnya dan memperkuat komunitas olahraga. Ramalan Park Hang-seo terbukti benar soal hancurnya timnas Vietnam di tangan timnas Indonesia. Ramalan dari Park Hang-seo ternyata menjadi kenyataan mengenai kejatuhan timnas Vietnam di tangan timnas Indonesia. Bukti ini bisa dilihat dari 3 pertemuan terakhir kedua tim. Pertama, saat babak penyisihan grup D Piala Asia 2023.
Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 1-0 berkat gol dari Asnawi Mangkualam lewat tendangan penalti. Kedua, dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 21 Maret 2024, anak-anak asuh Philippe Troussier kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0 dari gol Egy Maulana Fikri. Laga ketiga berlangsung di kandang Timnas Vietnam, Mai Dinh Stadium, di mana mereka mengalami kekalahan telak 0-3. Gol-gol yang dicetak oleh Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta berhasil menaklukkan kiper Philippe Nguyen. Tiga kekalahan ini tentunya sangat menghancurkan bagi Vietnam, khususnya karena mereka tidak berhasil mencetak satu gol pun ke gawang Timnas Indonesia. Hal ini memperkuat perkataan mantan pelatih Park Hang-seo yang pernah mengatakan bahwa Vietnam akan mengalami masa sulit dalam sepak bola. Segala yang baik dari Timnas Vietnam bisa berubah menjadi buruk suatu saat nanti. Sepak bola adalah permainan di mana segalanya bisa berubah dalam 90 menit, ujar Park seperti dilansir dari Soha, VN. Saya berusaha menjalani hidup normal karena saya tahu ketenaran itu sementara, tambahnya. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh publik Vietnam, terutama setelah kekalahan memalukan di kandang sendiri. Sebagai respons cepat, beberapa jam setelah pertandingan melawan Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memutuskan untuk memecat Philippe Troussier. Saat ini, peluang Timnas Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin tipis. Penurunan performa dan absennya pelatih yang tepat menjadi faktor utama penyebabnya. Demikianlah kenyataan dari ramalan Park Hang-seo tentang kejatuhan Timnas Vietnam oleh Timnas Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca. Pendapat Mimin adalah, dalam sepak bola, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari permainan. Meskipun ramalan Park Hang-seo tentang kejatuhan Timnas Vietnam terbukti benar dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia, hal ini bukan berarti akhir dari segalanya bagi Timnas Vietnam. Timnas Vietnam memiliki sejarah yang kaya dan potensi besar untuk bangkit kembali. Kekalahan bisa menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Vietnam untuk melakukan introspeksi, meningkatkan performa, dan mempersiapkan strategi yang lebih baik untuk pertandingan mendatang. Memecat pelatih seperti Philippe Troussier mungkin langkah yang tepat untuk memberikan kesegaran dan motivasi baru kepada tim. Selain itu, dukungan dari federasi, pemain, dan publik sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri dan semangat juang tim. Dengan kerja keras, disiplin, dan fokus, Timnas Vietnam masih memiliki kesempatan untuk sukses di masa depan, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 15 pemain Timnas Indonesia senior di Piala Asia U23 2024 bantu Shin Tae-yong lepas dari jurang pemecatan. Apakah keberadaan 15 pemain Timnas Indonesia senior di Piala Asia U23 2024 dapat membantu Shin Tae-yong menghindari pemecatan? Untuk diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U23 akan berakhir pada 30 Juni 2024. Meskipun berhasil membawa Timnas Indonesia hampir lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hal tersebut tidak menjamin Shin Tae-yong akan mendapatkan kontrak baru. PSSI tetap teguh pada pendiriannya, yaitu mengikuti komitmen awal mereka kepada Shin Tae-yong. PSSI dan Shin Tae-yong memiliki dua target, yaitu Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Target pertama sudah tercapai, sementara target kedua sudah di depan mata. Untuk mencapai target kedua, yaitu lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, PSSI memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. PSSI memutuskan untuk menunda pertandingan pekan ke-31 hingga 34 Liga 1 2023 hingga 2024. Keputusan tersebut diambil agar klub-klub bersedia melepas pemain terbaiknya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Selain itu, PSSI juga berhasil melakukan negosiasi dengan klub-klub di luar negeri. Ada 6 pemain yang bermain di luar negeri yang akan menjadi bagian dari Piala Asia U23 2024. Dari 28 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Dubai pada 1 hingga 11 April 2024, mayoritas adalah pemain yang pernah atau masih bermain untuk Timnas Indonesia senior.
Dari total tersebut, 15 pemain merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia Senior. Mereka antara lain Hernando Ari, Muhammad Adi Satyo, Alveandra Dewangga, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Nathan Choeon, Justin Hubner, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Ivar Jenner, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk. Banyak pihak berharap bahwa pengalaman para pemain senior tersebut dapat membantu Timnas Indonesia U23 mencapai prestasi di Piala Asia U23 2024. Jika berhasil mencapai perempat final, kemungkinan besar Shin Tae-yong akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Namun, jika Timnas Indonesia U23 gagal melaju, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Filipina pada matchday ke-6 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 11 Juni 2024 kemungkinan besar akan menjadi laga terakhir bagi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pendapat Mimin. Kehadiran 15 pemain senior Timnas Indonesia di skuad U23 untuk Piala Asia U23 2024 bisa menjadi aset berharga. Para pemain senior ini tidak hanya membawa pengalaman, tetapi juga kualitas dan kemampuan untuk membimbing pemain muda dalam tim. Shin Tae-yong perlu memanfaatkan kehadiran para pemain senior ini dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI. Kehadiran mereka dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemain muda untuk bermain lebih baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Namun, ada juga risiko yang harus diperhatikan. Terlalu bergantung pada pemain senior bisa membuat tim kehilangan identitas dan mengurangi kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara penggunaan pemain senior dan memberi kesempatan kepada pemain muda untuk bermain dan belajar. Secara keseluruhan, kehadiran 15 pemain senior ini bisa menjadi peluang emas bagi Timnas Indonesia U23 untuk meraih sukses di Piala Asia U23 2024 jika dikelola dengan bijaksana oleh Shin Tae-yong. 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, nomor 4 si anak baru. Berikut ulasan mengenai 4 pemain naturalisasi yang akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. 1. Justin Hubner, Cerezo Osaka. Justin Hubner, meskipun belum pernah tampil untuk Cerezo Osaka, kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini belakang tim ini di Piala Asia U23 2024. 2. Rafael Struijk, ADO Den Haag. Kecepatan Rafael Struijk diharapkan dapat membantu tim menembus pertahanan ketat tim-tim kuat Asia seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Pengalaman bermain di Eropa yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U23. 3. Ivar Jenner, Jong Utrecht. Kualitas Ivar Jenner dalam mengontrol lini tengah Timnas Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan baik, Jenner juga handal dalam merebut bola dari lawan. Di Piala Asia U23 2024, Jenner kemungkinan akan bermain bersama Arhan Fikri di posisi lini tengah. Namun, jika Fikri tidak bermain, Marcelino Ferdinand adalah kandidat lain yang mungkin akan menjadi pasangan Jenner di lini tengah. 4. Nathan Choeon, SC Heerenveen. Nathan Choeon adalah salah satu pemain baru yang diumumkan oleh PSSI. Meski namanya tidak termasuk dalam daftar 27 pemain awal yang diumumkan, namun ia kini menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23. Mengingat adanya Pratama Arhan di posisi wingback kiri, Choeon kemungkinan besar akan bermain sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3-4-3 yang akan digunakan oleh Shin Tae-yong. Menurut Mimin, kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini di Timnas Indonesia U23 bisa menjadi tambahan yang berharga untuk meningkatkan kualitas tim. Mereka membawa pengalaman dan kualitas bermain yang berbeda dari pemain lokal, yang bisa sangat berguna, terutama saat berhadapan dengan tim-tim kuat di Piala Asia U23 2024. Namun, penting bagi tim untuk memastikan bahwa integrasi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal berjalan lancar agar tim bisa bermain sebagai satu kesatuan yang solid.
Selain itu, harapan tinggi dari PSSI untuk mencapai semifinal dan melihat peluang ke Olimpiade Paris 2024 tentunya menambah tekanan bagi tim, namun juga menjadi motivasi ekstra untuk para pemain.